Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali berjumpa dengan saya, pengasuh Pondok Pesantren Abnaul Khairat Kabupaten Parigi Motong. Kali ini akan menyambung kembali tentang satu judul Fadilah Ramadan. Jemaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya ada beberapa riwayat menyampaikan tentang bagaimana fadilah Ramadan itu sendiri. Satu dari sekian banyaknya fadilah, diantaranya adalah barang siapa di bulan suci Ramadan ini, mereka para istri-istri tercinta, pada ibu-ibu yang memanfaatkan Ramadan ini, mereka mendapatkan ridha dari suami-suami mereka, maka mereka mempunyai pahalanya sama dengan pahala Siti Maryam dan Siti Asiyah. Tentu kita bertanya, siapa Siti Maryam dan siapa Siti Asiyah? Siti Maryam adalah ibunda dari seorang nabi, Ruhullah, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Bayangkan kaum muslimin, pahala itu akan diberikan kepada salah seorang wanita manakala dia mendapatkan ridha, kasih sayang dari suami-suami mereka. Yang kedua, siapa Siti Asiyah? Siti Asiyah adalah seorang istri dari salah seorang yang zalim yang kita kenal, dia adalah Fir'aun. Lalu kenapa begitu mulia Siti Asiyah kaum muslimin? Siti Asiyah, meskipun suaminya seorang pemimpin rumah tangga zalim kepadanya, tidak hanya zalim kepada dia, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada dia sebagai seorang istri, tapi zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia tetap menghargai suami dan selalu berdoa. Dalam doanya dia selalu berucap, ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kepada Fir'aun. Berkah itulah kemudian Siti Asiyah masuk dalam kategori salah satu wanita yang masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu sekalian, itulah pahala yang akan diberikan kepada kalian semuanya, kepada ibu-ibu yang manakala bulan suci Ramadan ini mendapatkan ridha atau keridhaan dari suami-suaminya. Jemaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Umar pernah berkata dalam sebuah riwayatnya, di bulan suci Ramadan ini, ketika salah seorang muslim, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tertidur dalam keadaan pulas, namun dia gelisah. Ketahuilah bahwa kegelisahan dimaksudkan adalah dia hendak bangun, namun tanpa dia sadari sesungguhnya malaikat telah berseru dan berkata, ya fulan, dalam kegelisahan itu bangun kau, ayo bangun, ini bulan Ramadan. Maka ketika seorang hamba tadi bangun, apa yang terjadi kaum muslimin? Fadilah dalam Ramadan ini, ketika kita bangun tengah malam, maka tempat tidurnya berdoa, selimutnya berdoa. Apa doa selimut itu? Selimut itu berdoa, ya Allah, berikan selimut-selimut yang ditinggikan di surgamu ya Allah kepada hamba ini yang bangun untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia bangun, mengambil satu baju atau pakaian yang niatnya hendak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pakaian pun itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Apa doa dari pakaian itu? Ya Rabbi, berikanlah dia pakaian dari pakaian surgamu ya Allah, karena dia memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Subhanallah. Setelah dia memakai pakaian, kemudian dia turun dari tempat tidurnya itu, memakai terompah, sandal ataupun sepatu, maka sepatu pun akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doa sepatu itu? Sepatu dan sandal itu akan berdoa, ya Allah, ya Rabbi,
Kukuhkan kakinya kelak di siratul mustaqim. Kuatkan kakinya untuk berjalan di titian siratul mustaqim. Luar biasa kaum muslimin. Ini doa yang dipanjatkan oleh terompa atau sandal ketika mau ingin bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Ketika dia mengambil satu bejana, bahasa kita di sini gayung, maka bejana gayung pun itu akan berdoa, ya Allah, berikanlah dia mangkuk dari mangkuk emas yang kelak akan diberikan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdiri atau sebelumnya ketika dia berwudu, mengambil air wudu dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail, salat tahajud di bulan Ramadan, yang dia tahu bahwa salat tahajud itu pahalanya sama dengan pahala wajib di luar bulan Ramadan. Maka ketika dia mencuci tangan, dia berkumur-kumur, air itu akan berdoa kepadanya. Dan apa doa itu kaum muslimin? Ya Rabbi, hapuskan segala dosa dan kesalahan orang ini. Salah tangannya, salah mulutnya, salah hidung, dan semua salah anggota tubuhnya. Karena dia telah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan ketika dia bangkit, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia salat tahajud, apapun salat dilakukan pada malam hari itu, maka rumah itu berdoa. Luar biasa kaum muslimin. Rumah itu berdoa. Kalau tadi masih tempat tidur, yang pertanyaan kedua adalah masih pakaiannya, masih sandalnya yang berdoa, mangkuknya, air pun berdoa. Terakhir ketika dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rumah itu berdoa. Bicara rumah, semua dalam satu komponen di dalamnya. Ada kamar, ada perabot-perabot, ada kursi, ada tempat tidur, semua dalam satu kesatuan. Rumah itu berdoa. Apa doa rumah itu kaum muslimin? Ya Allah, terangi kuburan hamba ini. Lapangkan kuburan hamba ini yang telah bangkit di tengah malam di bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kaum muslimin. Itulah sebabnya kenapa Ramadan ini begitu rugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan Ramadan, karena begitu banyak fadilah-fadilah pahala yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi saya mengangkat satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa mereka yang mendirikan, maksudnya melanggengkan sebuah perbuatan di bulan Ramadan ini, insya Allah dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dulu, sekarang, dan bahkan akan datang. Insya Allah kita semua tergolong orang-orang yang kelak nanti dalam Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mari kita berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita kali ini jadi puasa yang betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.